Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya Khadijah istri Rasulullah dan kain kafan dari surga. Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Siti Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut merasakan dan menyaksikan suka duka dakwah beliau. Ia wafat lebih dulu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di usia sekitar 65 tahun. Dikisahkan dalam buku Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam kisah istri-istri Nabi Muhammad SAW karya Herwanti Subekti, Khadijah terkenal akan kesetiaan dan kerelaannya dalam mengorbankan harta yang dimilikinya untuk membela agama Islam. Kesetiaan dan pengorbanan Khadijah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemboikotan atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib oleh penduduk kafir Makkah atau kaum Quraisy. Pemboikotan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu sehari, seminggu atau sebulan, melainkan hingga 3 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kabar gembira bahwa rayap telah memakan naskah kesepakatan kaum Quraisy yang tergantung di Ka'bah. Naskah tersebut hanya bersisa tulisan Bismika Allahumma, yang berarti, Ya Allah. Mendengar kabar gembira tersebut, akhirnya keluarga besar yang telah diasingkan selama 3 tahun bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan kepala yang tegak. Para kaum muslimin tak henti-hentinya memanggil dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah, setelah pemboikotan tersebut selesai, Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 65 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 50 tahun. Kisah Siti Khadijah menjelang wafatnya. Dalam buku Menjadi Istri Seperti Khadijah karya Ibnu Watiniyah yang menukil riwayat dalam kitab Al-Busira karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, diceritakan bahwa ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian, Khadijah memanggil putrinya, Fatimah Az-Zahra, dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, yang kutakuntukan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Setelah mendapatkan restu dan ridho dari suaminya, Khadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya hingga Khadijah pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Khadijah wafat pada hari 11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Peristiwa wafatnya Khadijah sangatlah menusuk hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib, telah wafat. Hingga akhirnya, tahun itu disebut sebagai Amul Husni dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril membawa kain kafan untuk Khadijah. Tak berselang lama setelah wafatnya Khadijah, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu, ya Jibril?" Terima kasih telah menonton. Untuk Khadijah, jangan lupa untuk like, engkau ya subscribe, Rasulullah, dan share untuk turut berdakwah bersama Ali kami. dan Hasan, jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Melihat Jibril menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Kenapa ya Jibril?" Jibril menjawab, "Cucumu yang satu, Husain tidak memiliki kafan, dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Menyimak kata-kata terakhir ucapan Jibril,
Kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru kembali memandang wajah istri tercinta, Khadijah yang telah menghembuskan napas terakhirnya secara penuh cinta dan kasih sayang dengan sepenuh hati seraya mengatakan, "Wahai Khadijah istriku tersayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya." Terima kasih. Semua pakaian Wassalamualaikum kaum muslimin dan warahmatullahi pakaianku ini wabarakatuh. juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Sebagaimana yang diketahui bahwa 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik Khadijah, namun ia serahkan untuk perjuangan agama Islam. Bahkan, ketika wafat tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Pakaian yang ia kenakan ialah pakaian yang sangat kumuh dengan 83 tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Sungguh mulia Khadijah, sosok istri yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya memberikan duka yang mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.